Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan pertama kita hari ini akan belajar bersama-sama, yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak. Kalian sudah naik ke kelas 12 dan ini di semester pertama kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian apa itu Asmaul Husna. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sebenarnya apa sih Asmaul Husna itu. Kita akan flashback kembali. Ya, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab ya, yang terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asma merupakan bentuk jamak dari kata al-ismu yang berarti nama. Ia berakar dari kata al-sumuwu yang berarti tinggi atau al-simah yang berarti tanda. Hal ini karena nama memang merupakan tanda bagi segala sesuatu sekaligus eksistensinya harus dijunjung tinggi. Sementara kata al-husna merupakan bentuk mu'annas atau feminim dari kata ahsan yang berarti terbaik. Memberikan sifat kepada Allah dengan bentuk superlatif menunjukkan bahwa nama-nama tersebut merupakan realitas yang terbaik. Dengan demikian, pengertian al-asma al-husna adalah nama-nama yang terbaik yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Kita tahu bahwa Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99 ya. Dan sebagai seorang hamba, kita dianjurkan untuk mengetahui dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama-namanya itu. Dengan menyebut namanya yang terangkum dalam Asmaul Husna, hati akan menjadi tenang dan tentram karena kita senantiasa merasa dekat dengan Allah. Oke, selanjutnya di sini Ibu paparkan peta konsep ya. Asmaul Husna tadi kan jumlahnya ada 99, akan tetapi pada semester ini kita akan mempelajari sementara hanya 7, yaitu Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Hasib, Al-Khaliq, Al-Hakim, Al-Hadi, dan Al-Malik. Kita fokus kepada Asmaul Husna yaitu Al-Ghaffar. Di sini pengertiannya, Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro. Yang pertama ya, artinya menutup. Ada juga yang berpendapat bahwa ia diambil dari kata al-ghafaru, ini yang kedua, berarti tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka. Oke, jika diambil pendapat yang pertama, yang ghafaru tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asma'nya Al-Ghaffar menampakkan kebaikannya dengan menutupi keburukan manusia di dunia dengan anugerahnya. Nah, tadi kan Ghafaru berarti menutup. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menutupi keburukan kita dan menampakkan kebaikan-kebaikan kita, seperti itu. Nah, sementara pendapat yang kedua berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah penyesalan atas dosa bagi hambanya, yang akhirnya penyesalan ini sebagai obat yang menyembuhkan dan terhapusnya dosa. Nah, ini maksud daripada Al-Ghafaru yang kedua, tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka, gitu. Di dalam Al-Quran sendiri kata Al-Ghaffar disebutkan sebanyak 5 kali. Adapun 2 ayat disebutkan dengan terpisah yang identik dengan pengampunan dosa, seperti dalam firman Allah Quran surat An-Nuh ayat 10 yang berbunyi
Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yang artinya maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ya, Al-Ghaffar itu artinya Maha Pengampun. Kemudian 3 ayat disandingkan dengan sifat aziz. Hal yang terakhir ini tidak menunjukkan pengampunan dosa, melainkan Allah dengan Al-Ghaffarnya menutupi dosa itu, serta kesalahan dan banyak hal lainnya dari diri manusia. Hal ini diantaranya terdapat dalam Al-Quran surat Shad ya, ayat 66 yang berbunyi Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Artinya Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha perkasa lagi maha pengampun. Slide selanjutnya, meneladani Allah dengan sifat Al-Ghaffar. Meneladani ya. Imam Al-Ghazali mengartikan Al-Ghaffar Allah sebagai zat yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Dosa yang dilakukan oleh seseorang adalah bagian keburukan yang ditutupi oleh Allah sehingga tidak terlihat oleh orang lain di dunia dan dikesampingkan kelak di akhirat. Nih, kita sebagai manusia kan pasti pernah bahkan hampir setiap waktu melakukan kesalahan yang berakibatkan menimbulkan dosa. Nah, dari dosa ini kita pasti akan meminta ampun ya kepada Allah. Sedangkan Allah itu Maha Pengampun. Nah, adapun sifat atau nama daripada Asmaul Husna yang berarti Maha Pengampun adalah Al-Ghaffar. Di sini tugas kita meneladani Allah dengan sifat Al-Ghaffar itu. Di antara hal yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Yang pertama, tubuh bagian dalam manusia dengan bentuk lahiriah yang indah. Tubuh bagian dalam misal ada seperti organ jantung, hati, kemudian usus, paru-paru dan lain sebagainya. Itu kan kalau misal kita nggak terbiasa melihat kayaknya kelihatan jijik gitu. Maka sama Allah tubuh bagian dalam itu ditutupi dengan bentuk lahiriah yang indah kita, yang nampak, yang zahir, yang bisa dilihat oleh orang lain, seperti punya mata yang indah, kemudian bentuk wajah yang rupawan misalnya, kemudian tangan, kaki, kepala, dan lain sebagainya. Nomor 2, bisikan dan kehendak hati manusia yang buruk. Kita kan biasanya ketika melihat sesuatu nih yang kemudian terlintas dalam hati, dalam benak kita, kok itu seperti itu, ini seperti ini gitu. Kadang kita punya firasat, bukan firasat ya, semacam suuzon gitu. Jadi ada bisikan-bisikan dari dalam hati yang bentuknya itu buruk. Nah, ketika bisikan itu ada dalam diri kita, otomatis kan orang lain nggak ngerti. Nah, itu secara tidak langsung Allah sudah menutupi, maka bisikan itu ya sama Allah ditutupi langsung. Yang nomor 3, dosa dan kesalahan manusia yang semestinya diketahui oleh khalayak umum. Nih, kadang kita melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi, orang lain gak ngerti, tapi Allah ngerti. Karena Allah sifatnya Al-Ghaffar, menutupi, maka Allah tutupi dosa dan kesalahan kita itu. Biar apa? Biar orang lain tidak tahu dan tidak mengumbar kesalahan kita. Jadi kita tidak malu. Dengan demikian, makna Al-Ghaffar demikian luas karena mencakup berbagai hal dan bukan hanya semata-mata tertuju kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Selanjutnya, kita dapat meneladani Allah melalui sifat Al-Ghaffar dengan apa? Yaitu dengan memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain.
Memaafkan atau al-afu dalam bahasa Arab berarti pembebasan dari tuntutan, kesalahan atau kekeliruan pada seseorang. Di dalam Al-Quran itu terdapat 37 kata al-afu dengan berbagai kata perubahannya. Di dalam Al-Quran misalnya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Artinya, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Kalau misal orang lain punya salah sama kita, ya kita belajar untuk memaafkan, karena belajar memaafkan itu salah satu bentuk kita, ya, bentuk komitmen kita meneladani sifat Allah, yaitu Al-Ghaffar. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, irhamu turhamu wa'fu yaghfir lakum, yang artinya berilah kasih sayang dan berikan maaf, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kalian. Nih. Jadi jangan pelit ampun ya, jangan pelit maaf sama orang lain, karena meskipun orang lain punya kesalahan kepada kita, kita pun pasti punya kesalahan kepada orang lain. Dan tentunya kita juga mau kan dimaafkan ketika kita berbuat salah, seperti itu. Yang kedua, menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membeberkannya. Menutupi kesalahan orang lain itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjanjikan bagi orang yang menutupi aib atau kesalahan orang lain, maka kelak Allah akan menutupi aibnya juga di akhirat. Nih, hadis Nabi yang berbunyi, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita lihat teman kita berbuat salah, jangan kita mengumbar atau menyebar gosip, apalagi ketika berita itu tidak benar adanya, nggak ada fakta yang membuktikan gitu. Yang ketiga, menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Nih, menampakkan kebaikan atau kelebihan orang lain juga merupakan pengamalan dari Al-Ghaffar. Dengan melakukan hal ini, berarti seseorang benar-benar mencintai saudaranya dengan sebenar-benarnya. Ingat, jangan membicarakan keburukan orang lain ya, karena Allah pernah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, nanti bisa kalian lihat itu, wala tajassasu, pokoknya kalian jangan menjelek-jelekkan orang lain atau mengata-ngatai orang lain di belakang mereka, karena itu sebagai perumpamaan kalian memakan daging saudara kalian sendiri yang sudah mati. Apa kalau misal diibaratkan seperti itu, apa kalian tega atau kalian kayak ngerasa nggak jijik gitu? Jadi kan kita berusaha sebisa mungkin tampakkanlah kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Ada juga yang mengatakan kalau misal kita ya menggunjing orang lain, maka dosa orang lain itu akan berpindah ke kita, sedangkan pahala kita itu akan berpindah kepada orang yang kita bicarakan di belakangnya itu, kan jadinya rugi gitu, nggak menguntungkan. Oke, setelah kalian mempelajari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang akan kalian lakukan jika disakiti oleh sahabat kalian sendiri? Kemudian tulislah salah satu dalil yang sudah Ibu bacakan tadi beserta artinya di dalam video ini. Kemudian jawabannya silahkan kalian kirim via email nurrahmasari375@gmail.com. Ibu tunggu ya. Terima kasih sudah menonton. Stay tune untuk video selanjutnya. Semoga Allah selalu memberkati kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, kalian bisa japri Ibu. Nanti insya Allah Ibu akan jawab kalian. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga imun, dan jangan lupa jaga iman.